Setelah membersihkan tubuhnya, Bahan sedikit ragu untuk masuk ke dalam kamar. Membayangkan sepasang mata tajam dan hawa lembab sudah membuatnya merinding. Tapi demi 3 rakaat kewajibannya, beliau tepis rasa takut kuat-kuat dalam benaknya. 1, 2, 3 rakaat telah selesai Bahan kerjakan. Tak ada hal aneh, tak ada yang ganjil. Namun setelah sebaris panjang doa ia panjatkan, tubuhnya mendadak terasa panas. Bahan masih bertahan dalam duduk bersilanya di atas lembar sejadah bergambar Ka'bah. Menyeka keringat di wajah sembari melirik ke sudut kamar sisi kanan jendela. Kosong. Matanya menangkap sudut itu, namun dalam batin ia merasakan sepasang mata itu kembali tengah menatapnya. Bahan, tolong saya. Tolong. Terkejut Bahan mendengar suara rintihan lirih di belakangnya. Beliau merinding, menebal seluruh kulit tubuhnya seketika. Ia tak berani menoleh. Wajahnya pucat penuh keringat, apalagi saat suara itu kembali terdengar. Tubuh Bahan bertambah mengejang kuat. Bukan hanya karena suara itu saja yang ia kenal, tapi kini hidungnya ikut tersapu bau amis anyir menyengat, layaknya darah bercampur nanah. Tak kuat lagi Bahan menahan bau menyengat amis dan anyir yang mengaduk perutnya. Meski rasa takut menyirat jelas di wajah, akhirnya Bahan memaksa tubuhnya untuk bangkit. Namun, keheningan setelahnya dirasa Bahan. Tak ada apapun, tak ada siapapun di belakangnya. Bau amis dan anyir juga tak lagi menusuk hidungnya. Aneh, pikir Bahan. Padahal, jelas sekali suara lirih dan bau itu berasal dari belakangnya. Dan ia hafal betul dengan suara merintih dari seorang wanita. Diyakininya milik dia. Bahan terduduk di pinggir ranjang, merenungi bayangan dia yang tiba-tiba saja menembus benak dan pikirannya. Sak, jring, sak, jring. Sejenak Bahan mengalihkan renungannya tentang dia. Saat telinganya terganggu langkah kaki bersamaan suara gemerincing layaknya besi saling berbenturan. Bahan menajamkan pendengarannya mengikuti suara yang masih jelas, seperti tengah mengitari di luar rumah. Tapi sebentar kemudian suara itu menghilang berganti tangisan lirih kembali. Berasal dari balik tembok kamar, tepatnya di ruang tamu yang bersebelahan dengan kamarnya. Lama Bahan membiarkan tangisan itu terus-menerus mengaduk pikirannya. Ia mencoba bertahan dengan anggapan jika itu hanyalah sebuah gangguan yang sudah beberapa kali dirinya alami. Akan tetapi, sampai pada detik suara tangisan berubah rintihan disertai kalimat umpatan, Bahan akhirnya memutuskan untuk keluar. Perlahan Bahan membuka pintu dan melangkah terjinjit, seakan ingin benar-benar membuktikan dan melihat sosok pemilik suara itu. Sampai pada sudut tembok berbatasan dengan ruang tamu, langkah pelannya terhenti serta wajahnya seketika memucat. Tubuhnya dingin, merinding, menatap ngeri pada sesosok wanita yang tengah duduk berselonjor terikat rantai-rantai putih mengkilap. Rambutnya acak-acakan, selaras wajah dan bagian-bagian tubuh lainnya yang dipenuhi luka. Luka seperti borok, melelehkan cairan hitam kental berbau amis, anyir, menyengat. Dia, bergetar suara lirih Bahan, menyebut sosok wanita berwajah sama persis dengan dia. Sesaat sosok itu diam tertunduk sebelum menatap Bahan dengan sebuah seringaian dan geraman menakutkan. Loro rasane iki Bahan. Patiku sing bakal teko mergo ingkare turunmu. Nanging turunmu iku yo bakal melu ngancani aku. Bahan mundur selangkah. Wajahnya mempias dan terasa menebal mendengar ucapan sinis sosok menyerupai dia. Jangan kamu buat tambah panjang urusanmu itu. Cukup. Istri dan cucuku yang sudah jadi korban dari bapakmu dulu, ya. Bergejolak jiwa Bahan saat itu, membayangkan ucapan sosok dia yang akan membawa serta Zul dan Wiwi
dalam kematiannya. Tawa ngikik namun menyayat seketika keluar dari bibir sosok dia. Sorot matanya berubah tajam menatap Bahan yang mulai gemetar. Jangan kamu kira cucumu itu aku yang membawa Sukma kematiannya. Itu semua bukan salah siapa-siapa. Karena anakmu sendiri yang mau dan rela menyerahkannya. Tetapi sekarang sudah tak berlaku buatku. Sebab tetesan darah merah persembahan yang diawali dengan saya tega menukar, dirubah menjadi hitam. Sul, apakah dia melakukan? Tak sanggup Bahan meneruskan kata-katanya. Darahnya mendidih setelah mencerna kalimat-kalimat yang dilontarkan sosok dia tentang apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Adalah karena Zul telah ikut melakukan persekutuan dengan sepasang iblis penguasa yang menghuni bendungan. Tak percaya, tak terima rasanya hati Bahan mendengar semua itu. Amarahnya tergelak kuat, bersusul pancaran kengerian di wajahnya. Mengingat akan resiko yang bakal ditanggung bila benar Zul sudah mengikat perjanjian dengan penguasa bendungan. Kamu bohong dia, tak mungkin Zul melakukan itu. Kali ini, suara Bahan terdengar tegas, menunjukkan rasa takutnya pada sosok mengerikan dia, terkalahkan dengan kecemasan suatu kebenaran. Lepaskan rantai ini, baru akan saya tunjukkan kebenaran ucapanku, Mbah, sahut sosok dia, memberikan suatu penawaran. Bahan terdiam, menatap rantai putih mengkilap yang membelenggu kuat pergelangan tangan dan kaki sosok dia, hingga membuat kulitnya mengelupas dan terlihat daging serta putih tulangnya. Awalnya Bahan terlihat ragu, seperti menimbang ucapan sosok dia yang sedang menatapnya penuh harap, sampai akhirnya ringisan memilukan disertai kata-kata lirih dari bibir sosok dia bagaikan sebuah kekuatan, membuat kaki Bahan selangkah demi selangkah mendekat. Sebentar saja Bahan sudah berada di hadapan sosok dia, tangannya menjulur pelan, mengarah pada pergelangan kaki. Namun, belum sempat ia menyentuh rantai itu, cepat-cepat ia tarik kembali saat satu suara keras dari arah pintu depan yang tiba-tiba terbuka menyadarkannya. Jangan lakukan, Bahan. Bahan seketika tersurut mundur. Segera ia menepi ke sisi kanan pintu, di mana sosok Mbah Malik yang telah menyadarkannya berdiri dengan tatapan nyala. Melepaskan rantai itu sama saja kamu bunuh diri, ucap Mbah Malik lirih sambil melirik Bahan yang masih begitu tegang. Iblis memang selalu punya 1000 tipu muslihat untuk menipu manusia. Dia hanya badalnya dia. Badal dari raga yang sudah terpisah dengan Sukma. Jika rantai itu terlepas, maka Sukmamu yang akan menjadi gantinya. Lagi, Mbah Malik menjelaskan semakin membuat urat wajah Bahan mengencang. Mbah Malik yang saat itu masih berdiri di ambang pintu berjalan maju mendekati sosok dia. Akan tetapi, tinggal berjarak 3 langkahan kira-kira, ia kembali menarik tubuhnya mundur saat sosok dia mendadak tertawa keras seraya menjejakkan kedua kakinya yang terbelenggu di rantai, menimbulkan suara gemerincing dan benturan-benturan begitu kuat menggoncang. Mbah Malik yang seketika terlihat panik segera menarik lengan Bahan keluar, melangkah dengan cepat menjauhi rumah yang telah berubah mencekam. Tak hanya kecemasan saat itu dirasa Bahan, tapi juga kengerian yang teramat sangat manakala mendapati puluhan sosok berwajah putih dengan bola mata menggantung sudah berdiri di luar rumahnya. Andaikan tak bersama Mbah Malik, mungkin ia sudah pasti roboh melihat wujud mereka yang entah dari mana datangnya. Kakinya terus mengikuti langkah cepat Mbah Malik hingga beberapa saat lamanya sebelum nafasnya yang sesak tersengal sedikit longgar ketika menyadari telah berada di kediaman sederhana Mbah Malik. Tampak bulir-bulir bening mengaliri pipinya yang terlihat keras dengan beberapa kerutan menghias, mencerminkan satu perasaan yang membaur tanpa mampu ia ucapkan dengan kalimat, membuat Mbah Malik yang juga baru saja terlihat lega sejenak ikut hanyut dalam suasana hati Bahan. Apa Bahan tadi melihat puluhan makhluk berwajah putih di luar?
tanya Mbah Malik. Memecah keheningan ruang pribadi dalam rumahnya. Bahan mengangguk tanpa tahu arah tujuan pertanyaan Mbah Malik. Itu artinya ucapan sosok badal dia benar adanya jika Zul sudah melakukan kemusyrikan bersekutu dengan iblis. Tubuh Bahan terasa lunglai mendengar ucapan Mbah Malik tentang kebenaran yang sempat ia ragukan. Kini bukan saja jiwanya yang terguncang hebat, tapi batinnya ikut hancur luluh dengan apa yang sudah dilakukan Zul, anak satu-satunya. Ini semua ada sangkut pautnya dengan yang sudah kamu perbuat dulu. Bahan terhenyak mendengar ucapan Mbah Malik. Tiba-tiba saja mengingatkan suatu kejadian yang pernah ia lakukan dulu. Maksudnya Mbah? Tanya Bahan yang sedikit bingung. Walaupun kamu sudah sadar, tapi dulu ada yang kamu lupakan. Coba pikir lagi Han, apa saja yang dilakukan waktu kamu mengikuti Sanusi? Wajah Bahan seketika menciut, berpikir keras mencerna ucapan Mbah Malik. Satu persatu kejadian kelam terpaksa kembali ia putar ulang dalam pikirannya, mengingat semua yang dirinya perbuat dari awal bertemu sampai dirinya meninggalkan Sanusi. Sebentar Bahan menggelengkan kepalanya, seperti menyerah dengan memori ingatannya. Namun, ketika sosok Zul berkelebat di matanya, bola mata Bahan membesar dengan wajah menegang. Darah dan rambut. Bergetar suara Bahan demi satu bayangan kejadian tentang sejumput rambut berbaur dengan darahnya saat pertama ia bekerja mengikuti Sanusi. Iya, saya ingat. Rambut dan darahku tersimpan oleh Pak Sanusi. Terang Bahan kembali. Lah, itu yang membuat perkara ini panjang sampai menyeret anak cucumu. Tapi, kenapa waktu itu Mbah Dar tidak memberitahu sampai pada masalah ini? Padahal Mbah Darlah yang mencabut penumbalan diriku dari Pak Sanusi. Sepandai-pandainya manusia itu ada batasannya, Bahan. Tidak semua bisa dibaca dari mata lahirnya maupun batinnya. Maka sekarang yang penting, kamu harus bisa menemukan lagi darah yang membungkus rambutmu, supaya keluargamu bisa selamat semua. Karena perjanjian tumbal kepala 1000 Sanusi tinggal penutupnya. Jelas Mbah Malik panjang lebar membuat Bahan sejenak terpaku diam. Dia, ucap Bahan pelan. Dia yang tahu segalanya, karena dia mewarisi semuanya sebelum menjadi perkara dengan Yuda. Sambung Bahan kembali. Ya sudah, kalau begitu cepat kamu susuli, ambil, jangan sampai terlambat, sahut Mbah Malik dengan memberi perintah. Tak mau membuang waktu lagi, Bahan saat itu juga pamit dan segera menuju ke tempat kediaman dia. Meski sekilas ia melirik jam dinding menunjuk jarum pendek pada arah 11, tak menghalangi niat serta tekadnya. Sunyi dan sepi dirasa Bahan sepanjang jalan. Entah perasaannya saja, atau memang malam itu keadaan tempat-tempat dilewatinya yang biasa ramai oleh tongkrongan kawanan pemuda begitu lengang, seakan terkikis oleh dinginnya suasana malam. Bahan terus memacu kuda besi merah marunya, menyusuri jalanan hitam aspal lebih dari 40 menitan, sampai ketika bertemu sebuah keramaian di mana biasa menjadi jujugannya kala begadang. Bahan membelokkan motornya, melewati beberapa ruko di sisi kanan dan berhenti tepat di depan 2 buah bangunan berpagar 1 pintu. Bangunan masing-masing 2 lantai, bercat dominan kuning, terlihat paling mencorong di antara deretan bangunan lainnya. Apalagi sekilas melihat nama dan gambar seekor naga memanjang menempel di dinding depan, tentu akan membuat sesiapapun langsung tahu jika 2 bangunan itu adalah toko perhiasan. Bahan tertegun sejenak, berdiri memandang dua buah toko emas milik dia. Setelah memarkirkan motornya di depan gerbang setinggi leher orang dewasa, tak lama tangannya menggerakkan kancing besi yang menggantung di gerbang luar, menimbulkan suara keras
hingga membuat seorang lelaki tegap berseragam membuka pintu. Mata lelaki sang penjaga sepintas mengamati Mbah Han penuh curiga, menanyakan identitas dan keperluan Mbah Han. Beberapa detik kemudian, Mbah Han terlibat obrolan dengan sang penjaga, lalu kembali menghampiri sepeda motornya dengan raut wajah sedikit kecewa. Perlahan, Mbah Han meninggalkan tempat itu, melaju lurus menembus malam yang mulai berkabut. Urat di wajahnya mulai mengencang ketika tiba di sebuah simpang jalan menuju sebuah desa. Meskipun jalanan terlihat terang, tapi tak dipungkiri jika saat itu Mbah Han mulai tersusupi rasa tak enak. Mbah Han terus bermain-main dengan pikirannya, seperti kembali bernostalgia dengan suasana desa yang pernah menorehkan kenangan manis dan pahit saat dirinya mengabdi pada Sanusi. Dan malam itu, setelah sekian tahun lamanya, ia baru menapak dengan keadaan terpaksa demi bertemu dia. Setelah melewati jembatan kecil, Mbah Han mulai melambatkan kendaraannya. Tak lama, saat sebuah pagar teralis besi runcing terlihat, ia pun menghentikan sepeda motornya, melangkah setapak demi setapak, mendekati pintu pagar yang terbuka. Ada keraguan dalam diri Mbah Han untuk meneruskan langkahnya masuk ke halaman luas rumah mewah peninggalan Sanusi, namun segera ditepisnya demi keselamatan keluarganya. Tarikan nafas panjang, Mbah Han mengawali kakinya menginjak halaman berkerikil menuju satu pintu kayu lawas kokoh berukir. Berulang-ulang tangannya mengetuk pintu seraya memanggil, menunggu beberapa saat sampai akhirnya terdengar suara derap langkah dari dalam. "Monggo," satu suara sepuh langsung menyapa Mbah Han setelah pintu berdaun kayu jati tua terbuka. Sebentar Mbah Han terbengong, lidahnya seolah keluh untuk berucap melihat sosok wanita berambut putih rata yang menyapanya. "Sampean mau ketemu dia kan?" Untuk kedua kalinya, Mbah Han dibuat terkejut oleh ucapan wanita tua sedikit bungkuk itu. Matanya kini lekat menatap wajah berkeriput di depannya, seperti ingin memastikan jika sosok wanita itu benar-benar manusia. "Nggih, Mbah." Akhirnya dengan sedikit terbata, Mbah Han mampu dan berani menyahut. "Monggo, ikut saya," ajak wanita itu sambil berbalik dan melangkah tanpa menunggu jawaban Mbah Han. Kebimbangan sejenak mengurat wajah Mbah Han, tapi akhirnya Mbah Han pun mengikuti langkah kaki wanita tua itu, menyusuri lorong-lorong redup, melewati ruang demi ruang berhawa anyep. Raut wajah Mbah Han sedikit menciut saat sang wanita tua terus membawanya ke belakang. Mbah Han tahu, masih sangat hafal, sudut demi sudut rumah yang dulu pernah menjadi persinggahannya setiap hari. Bahkan, bangunan belakang yang sedang ia tuju masih jelas dalam ingatannya kapan, bagaimana, dan untuk apa bangunan itu. Karena masa itu, Mbah Han sendiri yang mengawasi awal sampai akhir pembuatannya. "Kenapa sampean berhenti?" tanya sang wanita tua saat menyadari Mbah Han berhenti terdiam di pintu terakhir rumah utama. Mbah Han masih membisu, terpaku dengan satu pemandangan di depan bangunan joglo, berjarak beberapa meter dari tempatnya. Apakah itu makam Pak Sanusi? Mbah Han yang belum beranjak dari tempatnya berdiri, melontarkan pertanyaan ketika ia berpikir tentang sebuah gundukan berbatu nisan tengah ditatapinya. Sayang, sang wanita tua seperti enggan menjawabnya. Ia hanya melirik dengan sunggingan senyum sinis pada Mbah Han. "Apakah sampean masih ingin bertemu dia?" Mbah Han tertunduk mendengar pertanyaan wanita tua itu, bukan karena pertanyaan saja, tapi lebih kepada menghindari tatapan sang wanita tua yang berubah tajam menyala. "Kalau masih mau bertemu, ikut saja. Jangan bertanya yang bukan urusanmu. Tapi kalau sudah tak ingin bertemu, silakan kamu kembali." Sengit. Kali ini ucapan wanita tua itu
membuat Bahan semakin dalam ketidaknyamanan. Apalagi begitu ia memutuskan untuk melangkah mengikuti wanita tua yang sudah berjalan lagi, tubuh Bahan mendadak merinding kuat, merasakan hawa lembab sekitaran tempat itu. Rasa tercekam begitu lekat dalam benak Bahan, menyadari setiap ayunan tapak kakinya selalu ada mata yang mengawasi. Perasaan itu semakin tajam kala melewati makam yang sempat ia tanyakan bertabur bunga warna-warni. Meski tak tertulis sebuah nama di batu nisannya, tapi keyakinan hati Bahan semakin menguat jika makam di sisi kirinya adalah makam Sanusi. Setelah melewati taman kecil berbentuk dan bergambar ular melingkar, sampailah Bahan pada bangunan berbintu tak seberapa lebar. Menunggu sebentar di belakang sang wanita tua yang tengah membuka pintu dengan dada berdebar. Jantung Bahan seakan terasa lepas saat jelas matanya menyaksikan sebujur tubuh teronggok di ranjang beralaskan tikar. Setelah pintu terbuka dan masuk ke dalam, mengikuti sang wanita tua. Ngeri dan takut membaur dalam jiwa Bahan. Mendapati keadaan dia sangat mengenaskan. Matanya celong ke dalam, sampai tulang-tulang rahangnya terlihat menyembul walau masih tertutup kulit. Di sampingnya, di bawah ranjang, di lantai sekitar ruangan itu, tampak rambut-rambut berserakan. Rontokan dari kepala dia yang hampir polos. Ini adalah hasil perbuatan anakmu yang telah mengkhianati dia. Ia telah bersekongkol dengan Yuda demi sebuah janji beberapa hektar kebun dan tumbukan ratusan juta, tanpa menyadari bahwa semua itu hanya akal-akalan Yuda, ucap sang wanita tua sembari menyalakan 7 buah dupa dan meletakkannya tepat di atas kepala dia. Maaf Mbah, kedatangan saya kemari untuk, sahut Bahan, ingin mengatakan tujuannya, sebab ia tak ingin berlama-lama di tempat mencekam penuh kengerian itu. Namun belum sempat dirinya meneruskan, sosok wanita tua itu memotong terlebih dahulu. Untuk ini kan, potong wanita tua itu sambil tangannya mengeluarkan bungkusan kain hitam berisi seikat rambut tersembul dan melemparkannya pada Bahan. Percuma, meskipun kamu mendapatkan itu, ucapnya kembali. Maksudnya Mbah? Tanya Bahan dengan wajah merah menegang. Nyawa anakmu tinggal hari esok. Pelan dan lirih, jawaban sosok wanita tua itu, namun sanggup membuat tubuh Bahan bergetar hebat. Yuda sekarang yang menjadi pengarupan Sukma anakmu, bukan dia. Bahan terdiam, ada kebimbangan di sela-sela rasa cemas dan tegang di wajahnya. Tangannya masih begitu erat menggenggam bungkusan kain hitam berisi seikat rambut kaku akibat rekatan darah kering membaluri. Mata Bahan terus mengikuti pergerakan wanita tua yang belum dirinya kenal. Tapi dari cara bicara dan sikapnya, Bahan yakin jika wanita tua itu adalah punden susur hasil persekutuan Sanusi dulu. Apalagi melihat wanita tua itu mengunyah dan menelan aneka ragam bunga, semakin memperjelas dengan siapa saat itu Bahan berhadapan. Sebentar tubuh Bahan terjingkat mendengar rintihan memelas dari ranjang beralaskan tikar, membuat mata Bahan beralih menatap lekat tubuh di atasnya. Tubuh ringkih milik dia yang tertutup kain batik sebatas leher membujur antara utara dan selatan. Lagi-lagi Bahan tersuguhi pemandangan aneh dan menyeramkan ketika sosok wanita punden susur mengeluarkan semangkok darah merah dari bawah kolong ranjang, lalu dengan begitu telaten tangannya menyuapi setetes demi setetes darah amis ke mulut dia. Tak lama, tubuh dia mengejang kuat. Bola matanya melotot, dengan dada terlihat naik turun begitu cepat, dan beberapa lama tubuh ringkih dia bangkit. Bahan tersurut mundur, terkejut dengan sosok dia yang terbangun dan duduk tepat menghadap ke arahnya, menatap nyalang sembari menyeringai. Desiran darah panas dirasa Bahan, kakinya sedikit gemetar,
menggambarkan rasa takut pada sosok dia dan tawa melingking wanita tua punden susur. Banggelan lapis telues kebuka mbah. Merasa loro jengges pinco goro-goro pengkhianatane Zul marang aku. Pelan namun tegas suara dia. Bahan yang mengerti arti dari ucapan dia tertunduk. Merasakan kecemasan luar biasa. Sebab ia tahu bila ucapan dia bukanlah sebuah gurauan atau candaan belaka. Pulanglah mbah. Sudah tidak ada di sini yang akan bisa buat menolong kematian Zul. Sambung dia sebelum memperdengarkan tawa keras melengkingnya. Pucat tak berdarah bahan saat itu. Di samping ketakutannya pada tawa kematian dari dia, juga dirinya yang sudah merasa usahanya sia-sia. Demi mendengar penuturan dia, bukanlah guyonan. Juga tak mau berlama-lama di tempat mengerikan itu. Segera bahan memutar balik badan, berlalu tanpa berkata apapun. Buru-buru langkah bahan, meninggalkan tempat itu. Tak peduli lagi dengan suara tawa dia, berubah menjadi tangisan menyayat. Mengabaikan hawa lembab, bau anyir dan busuk dari 4 bayangan hitam panjang yang tiba-tiba muncul di sekitaran makam. Bahan terus melangkah, menyusuri kembali lorong-lorong, ruang demi ruang rumah mewah peninggalan Sanusi hingga tiba di pintu depan. Terpaksa bahan harus menghentikan langkahnya, mendapati puluhan ular hitam sebesar lengan berseliweran. Tubuh bahan sesaat saja dipenuhi keringat, menatap sepintas puluhan ular seolah berbaris menghadang jalannya. Tapi tak lama, matanya spontan beralih mengedar ke samping kiri, manakala suara geberasak keras dibarengi sapuan angin membawa bau langu mencekik, menyadarkannya akan kehadiran sesosok berwajah sangat ia kenal, namun dalam wujud aneh. Pak Sanusi, lirih dan hampir tak terdengar suara bahan. Tertang rasa takut dan ngeri pada wujud Sanusi. Bahan merasakan tubuhnya seperti sudah tak bertulang ketika sosok Sanusi perlahan mendekat dengan iringan desisan-desisan ramai bersahutan dari puluhan ular di halaman, seakan ikut menyambut kedatangan sosok Sanusi. Suara gemeresak semakin nyaring di telinga bahan, bersambut gemuruh di dada menjadikan nafasnya mulai tersengal. Kala sosok aneh Sanusi berhenti dan menatapnya lekat, berjarak beberapa jengkal saja dari tempatnya berdiri. Kang Han, setelah semua ini, jangan sekali-kali lagi datang kemari. Aneh, pikir bahan. Mendengar beberapa kalimat dari sosok Sanusi hanya sebuah peringatan tanpa ada hal lain. Padahal dalam hati bahan sudah berpasrah diri dengan nasib bakal diterimanya oleh sosok Sanusi yang berwujud setengah badan, seekor ular bersisik hitam. Sejenak bahan bersitatap dengan sosok Sanusi yang mendenguskan desisan panjang. Menambah tajam bau langu tercium semakin menyeruak. Tak ada lagi ucapan, kata-kata yang keluar dari bibir tak berlekuk Sanusi saat tubuh hitam panjangnya merayap pelan meninggalkan bahan yang masih terpaku dalam kengerian. Tarikan nafas panjang menjadi tanda kelegaan diri bahan. Dadanya terasa longgar setelah sosok Sanusi menghilang bersama puluhan ular hitam yang menghadang. Sedikit goyah, langkah bahan kembali menapak halaman depan yang luas, berhias beberapa pohon berbuah menjulang, di mana di setiap pangkal pohon dikitari patung semen ular melingkar, mencerminkan sesuatu yang dirasa aneh pada tiap-tiap mata memandang. Sebab semakin lama mata memandang, seakan patung bergambar ular seperti hidup dan mendesis. Tak sampai 10 menit, akhirnya bahan keluar dari halaman berhawa anyep, merasakan kembali semilir angin dingin dari udara malam yang entah jam berapa tepatnya. Bahan tak bisa lagi memastikan. Ayunan kaki bahan tak lama sampai di samping kuda besinya. Namun, ia tak langsung meninggalkan tempat itu, melainkan terduduk lesu dengan wajah kembali diliputi kecemasan. Lama bahan terdiam membisu sendiri, membiarkan nyamuk-nyamuk menghinggapi dan menghisap darahnya. Pikirannya melayang jauh,
mengulas kembali peristiwa yang baru beberapa detik, menit, dan jam lalu yang ia alami. Dari sekian banyak kengerian dilihat matanya, satu yang masih membayang serta membekas kuat, yaitu sosok Sanusi. Bahan menangkap ada sesuatu tersimpan pada wajah Sanusi, mulai dari pancaran mata hingga guratan-guratan yang mencerminkan satu penyesalan yang sangat mendalam. Bahan baru beranjak meninggalkan tempat dan rumah penuh misteri serta kengerian baginya itu setelah dalam benaknya terbayang Zul dan Wiwi. Meski kini yang bisa dirinya lakukan hanyalah berdoa mengharap satu keajaiban atau mukjizat, tapi Bahan tetap berusaha meyakinkan dirinya jika Zul dan Wiwi akan bisa terselamatkan. Embun-embun pagi menjadi saksi perjalanan Bahan. Sekembalinya dari rumah Sanusi yang sudah menjadi hak dia, melaju kencang tanpa hambatan sampai tak terasa lama baginya untuk sampai ke rumah Mbah Malik. Jarum pendek jam dinding menunjuk ke angka 3 lebih saat Bahan masuk ke dalam rumah Mbah Malik, menghenyakan pikirannya akan waktu selama di rumah dia berasa begitu cepat. Padahal ia merasa tak secepat itu waktu yang dilaluinya. Tak satu pun terlewatkan oleh Bahan dari semua kejadian yang ia lihat, dengar, dan dirasa ketika bercerita pada Mbah Malik, membuat Mbah Malik sendiri termangu dan sering berganti ekspresi, namun tak bersimpati akan keadaan sosok dia dan Sanusi. Itu semua sudah jadi imbal balik siapa saja yang mau merayu jadi sekutunya iblis, seperti Sanusi dan dia, ucap Mbah Malik menanggapi sedikit cerita Bahan yang baru saja selesai. Tapi terus gimana Zul dan Wiwi, Mbah? Padahal sudah ketemu barang yang menjadikan perkara ini panjang, sahut Bahan parau. Sekarang kita bisanya hanya berdoa, Mbah, pasrahkan pada Yang Maha Kuasa. Moga-moga saja Wiwi dan Zul bisa selamat, jawab Mbah Malik yang diamini lirih oleh Bahan. Kepasrahan berangsur-angsur tanpa menyirat di wajah Bahan. Selepas panjang lebar obrolannya dengan Mbah Malik tak membuahkan hasil, karena Mbah Malik sendiri sudah tak mampu lagi berbuat apa-apa untuk mencari jalan lain guna menyelamatkan nyawa Wiwi dan Zul. Malam itu menjadi malam terberat buat Bahan dari malam-malam sebelumnya. Lepas dari kengerian, berganti bayang-bayang kematian Zul dan Wiwi terus saja menghias dalam benak pikiran, membuat matanya tak mampu terpejam barang semenit saja. Bahan baru merasakan hawa sejuk dan tenang saat duduk di masjid, menunaikan 2 rakaat berjamaah. Setelahnya, puluhan bahkan ratusan lantunan zikir terlafaz dari bibirnya mengikuti Mbah Malik, membuat kepasrahan sebuah takdir yang terbilang dalam linangan air mata. Ketenangan baru berubah disiran tak enak ketika Bahan kembali ke rumahnya, mendapati Zul dan Wiwi belum juga pulang. Pikiran Bahan sesaat melayang jauh, menduga, menerka dengan kepergian mereka. Ingin rasanya pagi itu mendatangi kediaman Yuda sekedar mencari tahu dan memastikan, namun setelah banyak persoalan yang harus ia pertimbangkan, Bahan memupus keinginan itu. Lama, Bahan terduduk menyandar sendiri di ruang tamu, menatapi paparan sinar matahari yang masuk lewat jendela dan celah pintu, hingga tak terasa matanya mengerjap ingin terpejam. Tak lama, Bahan benar-benar tertidur, mengistirahatkan tubuh sepuhnya yang sudah lelah dari beberapa hari kemarin, terkuras akan persoalan masa lalunya, bersinggungan dengan beberapa sosok alam gaib, dijadikan dewa, Tuhan, oleh segelintir manusia-manusia serakah terbujuk kilauan gemerlap harta duniawiyah. Entah berapa lama Bahan menikmati buaian mimpi dan lepas dari degup ketegangan, sampai akhirnya terbangun dengan suara sapaan salam dari luar pintu depan. Sebentar Bahan terdiam, meregangkan otot-ototnya sebelum menjawab dan bangkit. Seorang lelaki berumur 30-an dan 2 orang berseragam menjadi pemandangan awal mata Bahan. Setelah membuka lebar-lebar daun pintu kayu bermotif kupu tarum, tercenung heran Bahan saat itu. Pandangannya tak lepas dari 2 orang berseragam polisi
kala mempersilahkan ketiganya masuk ke dalam. Meski sudah beberapa kali Bahan dengar, meski sudah ia siapkan berlapis-lapis mental, meski sudah mencoba untuk berpasrah diri, menguatkan hati dan pikiran, toh Bahan masih saja merasa bagai terhantam palu godam, meluluh lantakan batinnya. Ketika dua polisi memberikan sebuah kabar kecelakaan mengakibatkan meninggalnya sepasang suami istri yang tak lain dan tak bukan adalah Zul dan Wiwi. Kaku membeku tubuh Bahan. Ia sama sekali tak mampu berbicara sepatah kata pun. Jiwanya seolah hilang. Hidupnya seakan sudah tak berguna setelah apa yang dikhawatirkannya telah terjadi. Hanya buliran-buliran bening deras mengalir membasahi pipi keriputnya. Tak peduli dengan puluhan orang yang datang mencoba menguatkan dengan ucapan-ucapan. Tak peduli seberapa ramai dan hebohnya berita meninggalnya Zul dan Wiwi. Akibat mobil barunya bertabrakan dan terpental masuk ke dalam sungai. Bahan hanya tahu jika yang ia rasakan adalah keheningan dalam sebuah ruang hampa, tanpa mengetahui sedang apa dan di mana dirinya sendiri saat itu. Suara tangis penyesalan baru bisa keluar dari tenggorokan Bahan ketika usai semua acara permakaman Zul dan Wiwi. Ia juga baru tersadar jika beberapa jam lamanya tertidur di rumah Mbah Malik, sehingga dirinya tak sempat lagi melihat jasad anak dan menantunya untuk terakhir kali. 7 hari berturut-turut acara keagamaan digelar. Kerabat dan keluarga Bahan serta wakil keluarga Wiwi membantu Bahan yang masih dirundung dalam penyesalan. Seperti pagi itu, kembali ungkapan penyesalan terlontar dari bibir Bahan kepada dua orang laki-laki tamunya. Buliran bening seolah tak pernah kering mengiringi setiap dirinya yang teringat dan berucap kesalahan masa lalu yang begitu suram, sampai harus membuat satu persatu orang terdekat ikut merasakan akibatnya. Sudahlah Mbah, diikhlaskan. Saya minta maaf karena baru bisa datang, ucap lelaki tinggi sedikit muda dari Bahan. Saya juga Mbah, maaf sekali tak bisa membantu Bahan. Padahal waktu itu saya berjanji untuk bisa menghubungi Pak Lek Sarno secepatnya, tapi saat datang sudah terlambat, sahut satu lelaki lainnya yang tak lain adalah Hadi, anak dari Mbah Dar. Tidak apa-apa, tak ada yang salah. Ini semua adalah hukuman buat saya atas apa yang sudah saya perbuat dulu, sahut Bahan menimpali. Apa maksudnya Mbah? Tanya lelaki berbaju batik lengan panjang dan bertutup belangkon di kepala. Semua sudah berlalu, bahkan sudah terjadi puluhan tahun silam. Tak disangka, ternyata masih berimbas hingga sekarang. Kang Hadi sudah tahu semuanya dari awal. Dari pertama ketika saya mengenal Mbah Dar, dari kebutaan saya terhadap kebenaran, menjadi sebuah kesalahan besar dalam hidupku, ujar Bahan pada lelaki yang tak lain adalah Sarno, adik dari Mbah Darmono yang baru saja datang dari tanah seberang, tepatnya dari sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal dengan satu nama, Pangeran Sukowati. Sangat mengerikan, sampai bapak sendiri mengalami trauma hebat waktu itu, timbal Hadi saat Sarno menatapnya. Peristiwa mengerikan akibat sebuah ritual perjanjian yang meminta tumbal 1000 kepala dari sepasang sosok angker demi pembangunan sebuah bendungan raksasa, sambung Hadi dengan wajah mempias. Apakah Pak Sanusi pelaku utama ritual itu? Tanya Sarno pada Bahan yang mulai sedikit mengerti, tapi juga bertambah penasaran. Bahan menggelengkan kepalanya sebentar, sebelum matanya lurus menatap ke depan, mengingat-ingat kembali nama dan wajah beberapa orang. Pak Sanusi bukan orang yang mengawali ritual itu. Dia hanya meneruskan. Pelaku awal adalah orang dari tanah seberang, dan sampai sekarang garis keturunannya masih melakukan pemujaan itu, meski sudah menjadi orang terhormat.
Jawab Bahan mengakhiri penjelasan singkatnya pada Sarno yang mengangguk pelan. Dan selesailah kisah ini. Penulis berkata, "Mohon maaf, sampai di sini dulu cerita saya undas dari kejadian akhir yang penulis tahu. Insya Allah akan penulis lanjutkan dalam versi baru, awal mula pembangunan bendungan pemakan korban 1000 tumbal kepala yang sudah mendapat restu dari Bahan dan Kang Hadi. Sekali lagi, mohon maaf atas kekurangan dalam penulisan maupun alur ceritanya. Dan saya juga mohon maaf teman-teman ya, Mas Masrullah Fakih juga ya, kalau pembawaan saya juga, kalau misalkan ada salah-salah kata, ya mungkin kurang pas dalam saya membaca ya. Dan pecinta kisah misteri semua, salam seduluran salawase. Dan saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dan sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah.